Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal CBR 1000 RR, CBR 1000 RR, CBR terbaik motor Honda CBR 1000 RR Min R yang baru. Jadi kali ini yang ingin penulis bahas adalah dari sisi kemanfaatan dan klaim soal kemampuan menikung serta hubungannya dengan perubahan dengan tuning yang katanya ala MotoGP dengan kekurangannya. Honda CBR 1000 RR Min R ini dari keterangan resmi, dari pernyataan resmi saat peluncuran di baik untuk website resminya Honda Jepang, Honda Power Sport, Honda Eropa, itu menyatakan bahwa CBR 1000 RR Min R itu adalah motor yang dari awal tujuannya adalah bikin motor yang performanya yang fokus untuk performa di lintasan. Namanya outright track performance. Mungkin fokusnya apa ya? Fokusnya bisa jadi lebih tinggi dari Ducati V4-nya. Jadi mulai dari gaya berkendara, posisi tempat duduk, posisi footstep itu didesain untuk lintasan, bukan untuk dipakai harian. Selain itu setelan macam-macam mungkin masih mengakomodasi pemakaian harian. Namun dari review manapun majalah yang menyebutkan itu sama sekali tidak mencantumkan kata-kata kenyamanan, comfort. Ya, yang jelas di website Honda sendiri juga nggak menyebut kata-kata kenyamanan itu. Tidak ada kata-kata apa, tidak ada, sepertinya tidak ada niat dari Honda untuk mengakomodasi kenyamanan di motor Honda CBR yang baru ini. Yang jadi fokus adalah performa di lintasan, titik. Nah, sekarang apakah dengan kenyamanan dikorbankan ini kemampuan di lintasan makin meningkat? Ternyata enggak. Padahal ini motornya disebut posisi duduk nggak enak, kursi sempit, mungkin karena reviewernya orangnya besar-besar ya. Terus footstepnya terlalu pendek, setang terlalu turun. Motor dipakai itu cocoknya kalau apa dipakai di lintasan, di mana rider itu nggak duduk tapi mekangkang. Jadi katanya kalau dibuat di lintasan saja jadi terasa cocok. Namun reviewer juga memuji soal mesin, soal handling.
Dari sisi mesin disebut motornya halus mesinnya. Akselerasi itu konsisten mulai dari bawah sampai atas ngisi terus. Nah, mungkin ini efek dari tuning, efek dari pengembangan HRC. Jadi walau mesinnya beda dari mesin MotoGP, tapi dari sisi tuning mesin itu sudah sangat mumpuni. Dari sisi handling, kalau menurut klaim, handling CBR 1000R Airman R ini meniru MotoGP, terinspirasi dari MotoGP. Marc Marquez yang nyoba pun bilang motornya sama, terasa nggak ada bedanya dari motor MotoGP untuk sisi handling. Dari review majalah juga menyebut motornya, handling motor itu hebat, dibuat menikung itu paling enak, terasa paling pede, terasa ngegripnya paling hebat, beloknya paling enak, grip terasa lebih besar dari motor lain. Ini salah satunya mungkin karena efek dari wingletnya sudah pakai yang bisa dinaik turunkan, bisa disembunyikan atau dikeluarkan. Kalau dikeluarkan, winglet yang ada di depan ini akan menambah grip di ban depan. Selain itu dari sisi remping elektronik, dari sisi suspensi sudah pakai yang bisa dikendalikan secara otomatis hambatan suspensinya. Damping atau hambatan suspensi bisa otomatis dirubah oleh HCU berdasarkan situasi motor atau setelan reset dari motor. Nah, katanya kalau preset ini efeknya jadi cukup ekstrim ya. Kalau untuk setelan harian itu benjolan-benjolan jalan di lintasan katanya nggak terasa. Nah, tapi kalau begitu sudah setelan untuk balap, benjolan di lintasan jadi terasa. Itu katanya bedanya kalau setelan sport dengan setelan harian. Jadi setelan sport ini mempengaruhi handling. Dan apa benar memang begitu? Ternyata enggak. Justru Alvaro Bautista itu mengeluh bahwa motor jadi kehilangan waktu, terutama pada pengereman dan akselerasi karena setelan suspensi depannya itu enggak jelek. Mereka nggak bisa nemu yang pas. Mungkin memang mereka nggak pakai yang versi elektronik ya, nggak pakai elektronik damping. Tapi dari sisi setelan pun harusnya kan mereka bisa nemu setelan yang pas untuk suspensi. Karena kan yang namanya suspensi itu pasti ada idealnya. Tinggal cari ukuran per, tinggal cari profil hambatan suspensi, cari yang jelaskan profil suspensi. Hambatan suspensi itu kan
Kalau rendah butuhnya agak tinggi, kalau tinggi butuhnya agak berkurang. Walau secara nilai pasti naik. Dan ternyata walau disebut oleh media handlingnya ternyata walau disebut sama media-media barat itu handlingnya motor Honda CBR 1000 RR itu sip di tikungan, sama pembalap justru dianggap handlingnya ini nggak sip. Jadi setelan suspensi depan itu nggak bisa pas, motor kehilangan grip pada waktu ngerem atau menikung. Ini yang membuat motor Honda jadi kehilangan waktu. Nah, yang menarik, masalah ini juga terjadi di motor MotoGP. Jadi di MotoGP kan sama, yang dikeluhkan adalah setelan depan. Setelan depan ini nggak enak, jadi bikin kehilangan waktu. Carl Crutchlow sendiri menyatakan bahwa motor Honda juga Jorge Lorenzo yang V4 itu bagian depan setelannya nggak enak, bikin terhalang. Jadi terutama pada waktu waktu masuk tikungan, corner entry. Jadi kecepatan Honda saat menikung itu jadi berkurang karena setelan depannya itu ngeri, grip bisa hilang, grip ban depan bisa hilang, tahu-tahu merusut. Masalahnya untuk deteksi merusut ini sulit. Nggak kayak di Yamaha gitu yang bisa pakai feeling, nggak bisa. Di motor Honda gripnya sulit. Deteksi gripnya sulit. Nah, ironisnya banyak orang berpikir masalah yang dialami MotoGP Honda ini, MotoGP Honda terjadi karena konfigurasi mesin V4. Jadi Honda nggak bisa belok itu sering menyalahkan mesin V4. Dan ternyata dari keluarnya Alvaro Bautista jadi ketahuan bahwa penyakit suspensi depan ini bukan karena mesin V4-nya, tapi karena desainnya Honda. Karena desain Honda nggak bisa menyempurnakan, maka handling bagian depan saat menikung, saat mengerem itu jadi dilema. Jadi kan dulu dibilang CBR 1000 RR itu pakai rangka yang meniru di MotoGP juga, jadi handlingnya bisa mirip. Tapi uniknya penyakitnya juga ke bawah. Jadi penyakit MotoGP yang bagian depannya nggak sip itu jadi ke bawah di motor jalanan CBR 1000 RR. Jelas bahwa penyakitnya
penyakit suspensi depan ini bukan karena mesin V4 tapi karena desain rangka. Ingat juga bahwa KTM barusan membuktikan bahwa dengan mesin V4 mereka bisa bikin motor yang kencang di tikungan. Kemampuan menikung nggak kalah dengan Suzuki, nggak kalah dengan Yamaha. Tapi akselerasi bisa mendekati Ducati. Top speed juga lebih tinggi sepertinya karena Ducati itu aerodinamikanya jelek yang menurut penulis karena pakai software untuk mengukur, untuk menghitung, menguji aerodinamikanya. Jadi intinya walau mesinnya inline, walau mesinnya V4, kalau pakai rangkanya Honda, penyakitnya sepertinya sama. Grip ban depan bisa hilang, gampang hilang. Menikung jadi susah. Tentunya Alvaro Bautista ini membandingkan terutama dengan Ducati V4 ya. Karena sebelumnya kan tunggangannya Ducati V4. Dengan Ducati V4 dia itu bisa mengalahkan Jonathan Rea beberapa kali. Dan dengan motor Honda performa yang mestinya hampir sama, nggak bisa, nggak mampu. Padahal di CBR-nya Alvaro Bautista itu ada juga winglet. Suspensi minim ya wis kelas balap lah. Sudah lebih baik dari versi jalanan. Tapi ternyata nggak mampu juga memperbaiki. Ini yang bikin susah untuk bilang apa sebenarnya keunggulan dari Honda CBR 1000 LR. Dari sisi tenaga, secara keseluruhan agak unggul atau sama dengan kompetitor. Dari sisi sistem elektronik, jelas nggak secanggih punya Ducati ataupun Kawasaki, mungkin juga R1. Dari sisi kenyamanan sudah nggak lagi terkenal sebagai motor yang paling nyaman di kelasnya, karena memang sekarang fokusnya murni untuk lintasan. Yang dipentingkan adalah memaksimalkan kemampuan di lintasan balap. Jadi terutama untuk menikung, untuk ngerem, akselerasi dibuat maksimal untuk lintasan. Tapi ironinya kemampuan menikungnya ini yang justru nggak bagus. Jadi walau sama media disebut menikungnya bisa paling confidence, paling paling bisa pede, ngegrip ban terasa paling sip, namun justru di balapan, di dunia balap, grip ban disebut gampang hilang untuk ban depan, sesuatu yang sangat kritis dan membahayakan. Jadi ngeri juga ya, karena dari media mengatakan beloknya jadi terasa makin pede, tapi dari pembalap profesional ngomongnya grip ban depan mudah hilang.
setelan rangka juga membuat motor jadi lebih lambat, entah pengaruhnya winglet atau rangka, ya yang jelas secara keseluruhan untuk balap motor CBR 1000 RR ini kemampuannya untuk menikung jelek. Jadi ironi lagi ketika motor ini dijual dengan harga sangat mahal. Jadi yang paling mahal di antara kompetitornya untuk yang versi balapnya aja harganya 1,1 miliar versi SP. Ini belum termasuk race kit, belum termasuk modifikasi untuk balap. Modifikasi balap disediakan terpisah. Jadi versi yang ditawarkan pabrikan versi SP itu sudah 1,1 miliar. Yang standar pun harganya sudah 990 juta rupiah. Padahal dari sisi kecanggihan teknologi elektroniknya, sistem elektroniknya kalah daripada ZX10R. Padahal ZX10R harganya separuhnya. Jadi sebenarnya CBR 1000 RR ini untuk siapa? Penulis setuju dengan yang disebut oleh Mark ya. Motor ini adalah motor khusus yang didesain untuk fans, untuk penggemar dari motor GP Honda yang ingin merasakan handlingnya MotoGP seperti apa, bisa coba CBR 1000 RR Main Air. Winglet juga bisa memberikan grip, nambah grip di tikungan. Walau sepertinya kalau untuk balap ada bahayanya juga grip hilang. Motornya bisa kencang, tapi dari kemampuan nggak sesuai dengan yang jadi tujuan awal. Tentunya nggak bisa disalahkan karena memang di MotoGP penyakitnya seperti itu, dan konsumen akan bisa merasakan handling ala motor MotoGP Honda, baik dari sisi keunggulannya, yaitu misalnya dari pengereman yang hebat, akselerasi yang hebat, tapi juga penyakitnya handlingnya MotoGP, yaitu grip ban depan yang mudah hilang, terus kemampuan menikung yang enggak sip. Jadi fans penggemar berat motor Honda jadi bisa merasakan enak dan tidak enaknya motor MotoGP Honda. Sesuatu yang ya unik lah. Sama seperti kalau beli mobil atau motor klasik, motornya punya keunggulan ini, punya nilai seni ini, tapi punya kelemahan ini. Justru kadang kelemahan itu yang dicari. Justru kadang kelemahan itu yang bikin khas. Jadi misalnya remnya blong, mudah blong, terus tenaganya nggak ada,
Terus kalau di RPM tertentu motornya bunyi-bunyi. Kadang untuk yang cari motor klasik itu yang dicari. Untuk yang mobil klasik mungkin ini kalau pas kehujanan bocor, mesin sering rusak, terus apalagi suara mesinnya apa di RPM tertentu bunyi kusut, bunyi khas, seperti itu yang dicari. Jadi nggak melulu keunggulan, tapi kelemahan juga kadang disayang. Jadi sifat khasnya itu dicari juga. Sama mungkin seperti penggemarnya motor Royal Enfield, nyaman tapi getarannya nggak karuan. Ya kira-kira seperti itulah. Jadi CBR 1000RN ini nggak bisa disamakan dengan CBR sebelumnya. Dari review jelas diomongkan motor itu enaknya dibuat di lintasan, dibuat harian nggak begitu enak. Tapi untuk yang cari sensasinya mengendarai motor-motor GP, baik dari handlingnya ataupun kelemahannya, grip tiba-tiba hilang di tengah tikungan, nah itu sensasi sendiri ya, sesuatu yang nggak bisa ditemukan di motor-motor lain. Jelas CBR 1000RR mungkin harganya terlalu mahal untuk orang yang ingin cari motor yang elektroniknya hebat, kemampuan menikungnya hebat. Tapi untuk cari sensasinya motor-motor GP Honda, yang ingin merasakan gimana sulitnya mengendarai motor Honda, mungkin jadi bisa merasakan sendiri. Cuma ya itu harganya mahal, 990 juta rupiah. Jelas bukan untuk cari motor yang paling cocok untuk konsumen, tapi motor yang paling cocok untuk fansnya MotoGP Honda. Walau mesinnya inline, handling masih tetap kayak V4 nya MotoGP. Ya ini harus diakui jempol hebatnya. Cuma kalau konsumen ingin cari motor yang nyaman untuk harian, konsumen untuk yang cari maksimal di lintasan baik secara elektronik maupun secara handling, motor Honda CBR 1000RR dari review majalah, dari reviewnya pembalap, jelas bukan pilihan yang baik CBR 1000RR. Kalau akselerasi yang dicari mungkin masih mending Kawasaki H2R atau H2. Sementara lagi Ducati V4 juga akan masuk, katanya harganya lebih murah. Atau kalau suka BMW S1000R juga dijual dengan harga 767 juta, lebih murah. R1 juga 605 juta. Jadi untuk pilihan motor sport 1 liter yang harian ataupun untuk di lintasan, CBR nggak cocok. Cuma kalau ada fans ingin merasakan handlingnya motor-motor GP, itu yang benar-benar bisa memenuhi.
Sekian saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.